Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Masya Allah. Waktu ini penting karena waktu itu sudah dibagi tiga. Kalau sudah sholat isya ini langsung tidur, ini tidak mendapatkan apa-apa itu. Tapi kalau habis sholat isya, ini ulama bagi tahu, habis sholat isya kok dia ini untuk kesibukan untuk amal kebajikan, amal soleh. Ini adalah orang yang beruntung. Tetapi ada yang malam ini dijadikan untuk lahan maksiat. Nah ini orang yang gagal ini, orang yang merugi. Hmm. Nah maka kita ini waktu terus berlanjut gitu ini, masya Allah. Ibarat tamsilan itu es batu itu digunakan untuk cendol, untuk es teler, es manfaat kan? Nah, ada yang es ini tidak dimanfaatkan habis. Nah umur juga begitu. Umur digunakan untuk amal kebajikan, masya Allah. Mana perintah Allah, sunnah Nabi, ayo siap. Nah itu. Dan bagaimana ini pesan kiai kita itu, kalau ada bangkai, ini bagusnya diambil cangkol, langsung dikubur. Nah itu. Maksudnya kita ini berjumpa sama orang Islam, kita ini mandang yang baik. Nah, jangan yang keburukannya akhirnya cerita lagi keburukan, akhirnya menyebarkan keburukan. Nah ini kan, nah, masya Allah. Jadi kita ini dakwah itu bagusnya ikut Rasulullah. Rasulullah itu dijahati malah sayang. Lah ini orang yang model kayak ini sedikit. Nah ini kan, orang kayak ini model sedikit. Rasulullah kisahnya itu kan, wah diludahi, masya Allah. Akhirnya sakit, mana? Kok tidak ada yang ngeludahi lagi itu kan? Sakit ya Rasulullah. Akhirnya didatangi. Singkat cerita dia masuk Islam. Nah ini. Banyaklah kisah-kisah sahabat itu yang, karena sahabat itu ada yang muda, ada yang tua, tapi satu yang sama. Apa yang sama? Seluruh sahabat itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, harapan masih orang-orang tua kita itu harapannya orang Islam itu begitu. Nah, itu. Jam sholat semua. Allahu Akbar begitu. Tinggalkan apapun sibuknya, pangkatnya apa, tinggalkan. Nah, insya Allah itu keberkahan dari bumi langit, insya Allah nak diturunkan. Tidak jauh dengan beda kita ikut apa namanya di perusahaan lah. Kalau perusahaan tuh kerjanya taat, baik, wah minta apa dituruti. Itu baru sama bos itu. Bahkan apa yang dibutuhkan, monggo silakan. Tetapi kalau dalam perusahaan tuh malah kerja tidak bagus, wah jangan-jangan dikeluarkan ini. Nah, kita sebagai hamba Allah nurut baiklah sebenarnya. Iya. Jam sholat, puasa, itu kan? Enak. Panduan kayak kita punya mobil itu. Mobil panduannya ini mobil Alphard, sikok solar, sikok bensin. Tetapi kalau ndak ikut panduannya, ndak dibaca maksudnya. Oh ini isi solar atau bensin, diisi si bae itu. Cepet rusak model kayak ini kan? Nah kita ini panduannya Al-Quran, hadis. Nah itu kan, melok iwai. Puasa siap, insya Allah. Ini jam puasa, kalau ndak puasa, ini kata guru saya dulu, kalau ndak puasa itu nyumput. Ini malah gak, wah bangga. Kalau nyumput, insya Allah diampuni dosanya. Ini rupanya orang-orang kayak itu disampaikan, lebih sungguh-sungguh rupanya. Baru tahu informasi-informasi. Kurang tahu informasi inilah mana nak ngamalkan. Tidak tahu informasi, berarti informasi lebih penting. Nah, maka sering dibuka itu panduannya. Nah, oh ini pakai bensin, pakai solar. Nah, ini dianjurkan jangan beli mobil dulu sebelum beli kitab fadilah amal. Nah, itu fadilah haji. Sehingga apa namanya itu dia tertuju ke situ, keuntungannya. Ibarat kerja itu tahu fadilahnya.
semangat. Nah itu kan, kayak sholat kemarin di Bengkulu itu wali kotanya itu Pak Helmi itu jemaah. Jadi sayembara dia. Siapa yang sholat berjemaah sampai 40 hari tidak tertinggal imam, dikasih mobil. Rupanya setiap masjid itu berlomba-lomba. Nah itu, setelah ndak pakai itu sayembara mobil lagi, biasa normal lagi. Nah berarti fadilahnya sholatnya karena mobil apa karena Allah ini? Lah itu pinter pula dia reaksi itu. Wow, masalah. Ada berapa orang cuman tidak salah nama berapa itu yang lulus benar-benar 40 hari tembus tanpa tertinggal imam itu. Kalau imam sudah Allahu Akbar kok dia masbuk, enggak itu. Enggak masuk. Masalah. Nah itu. Ya, Masya Allah. Jadi sholat itu bukan hadiahnya 100 juta, mobil. Ini surga ini, Masya Allah. Hadiahnya surga. Maka, ya boleh. Masya Allah. Ya mudah-mudahan duduknya di sini. Karena duduk juga kata Maulana Zaki, Palembang. Ini duduk ini ada dua rupanya. Loh kok ada dua itu Maulana? Karena duduk ini ada yang dimurkai Allah, ada yang diridhai Allah. Nah, mudah-mudahan duduknya kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Masya Allah. Nah, tambah dikit lagi bagaimana kita ini menjaga keikhlasan setiap beramal. Ayo, jangan salah niat. Kalau niatnya aku nak memperbaiki santri, memperbaiki kampung ini, sehingga santrinya baik, kampung baik, kita malah tidak baik. Itu kesalahan niat. Nah itu ibarat lilin itu bisa nerangin kan, malah hancur. Bagusnya itu sifat matahari, itu sifat dai kayak itu bisa menerangi, tidak meminta upah. Masya Allah. Coba jemuran yang enggak itu, ayo bayar. Yang layu-layu tadi, adanya matahari, asbab matahari Allah. Ya disegarkan. Itu. Memberi manfaat. Istiqomah. Masya Allah. Walaupun sedikit harus memanfaat kebaikan. Itu sedikit. Walaupun sedikit, kok ikhlas, ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak. Nah, karena adilnya Allah itulah letak keikhlasan. Seandainya letak kepada yang banyak sen, mana nasibnya yang enggak ada sen? Enggak ada pulus kan? Nah itu. Kalau letaknya pada ganteng mau, mana yang jelek? Nah, letaknya keikhlasan ini. Amalu biniat kan? Nah, ini. Ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, ini ada pertemuan besar ini. Insya Allah bulan 9, tanggal berapa Pak? Tanggal 26 ya? 26, 27, 28. Insya Allah pertemuan umat Islam. 400 ribu. Nah ini mohon doanya ini, Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan makan insya Allah sesuai makan rezeki masing-masing. Gratis pula kan? Allahu Akbar. Nah ini mudah-mudahan acara mendapatkan sukses lah ya. Masya Allah. Banyak yang keluar. Nah ini ciri-ciri bagaimana pertemuan tadi. Pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu saja, kalau panjang ya dipendekkan, kalau pendek dipanjangkan sini. La ilaha illallah. Ada tambah lagi? Pak Darwis itu sekali-sekali. Nanti di-zoom-kan itu kan. Banyak. Masya Allah, alhamdulillah bisa kumpul dengan orang-orang soleh. Ini adalah nikmat yang besar ini. Ada Ustadz Uzairon dari Palembang, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fatah Palembang. Alhamdulillah bisa jumpa dengan beliau. Ini suatu karunia yang besar. Ada Pak Junaidi, Masya Allah beliau ini ahli dakwah. Allah kasih. Masya Allah jumpa umat setiap hari. Ada Pak Darwis juga ini. Ya, beliau ini hikmat di pondok. Ya, bagian keamanan. Masya Allah. Ya. Ada juga saudara kita dari Sekayu,
Yang peci hitam ini Bang Toyib ini. Masya Allah. Ya, yang terkenal 2 kali lebaran ya. 2 kali lebaran tak pulang-pulang ini. Tapi sekarang alhamdulillah beliau sudah pulang, Masya Allah. Di sebelahnya lagi ada siapa itu? Oh, Bang Midun ini. Saya ingat film apa itu, Sengsara Membawa Nikmat. Masya Allah. Sengsara Membawa Nikmat itu Bang Midun itu. Masya Allah. Di sebelah Bang Midun ada Syekh Abdul Rahim dari Sekayu juga, Masya Allah. Beliau ini adalah dai-dai yang jos. Setiap tahun 4 bulan, Masya Allah. Nah inilah alhamdulillah berkahnya usaha dakwah, kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan berkumpul di dunia dan berkumpul di akhirat, Insya Allah. Karena ini adalah majelis-majelis mulia ini. Walaupun nampaknya kita ketawa-ketawa, minum-minum kopi, ya, tapi ini adalah majelis mulia. Karena majelis ini kita fikir akhirat. Kita fikir saudara kita kan, bagaimana supaya kita ini, diri kita, saudara kita semuanya selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuannya. Apapun bentuk jenis kehidupan manusia, semua tujuannya akan ke akhirat. Maka ini sangat bersyukur sekali kita. Alhamdulillah. Kita dilahirkan, ditakdirkan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Lingkungan kita, lingkungan orang-orang yang taat. Coba bayangkan kalau kita dikumpulkan di lingkungan maksiat, kanan kiri kita banyak maksiat, yang jelas kita akan terpengaruh. Nah, maka kita ini bersyukur kepada Allah dikumpulkan di lingkungan orang-orang soleh, di lingkungan pondok pesantren, Masya Allah, di lingkungan orang-orang yang selalu bicara kebesaran Allah, selalu mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah nikmat yang besar. Perkumpulan seperti ini harus kita lanjutkan. Harus kita lanjutkan lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Masya Allah. Ya mungkin ada tambahan dari Syekh Abdul Rahim dari Sekayu, pesan dan kesannya, Insya Allah. Salah pesannya, jangan henti-hentinya untuk saling mengingatkan tentang kebaikan dan buat suasana kebaikan, suasana iman, suasana amal, saling mengingatkan bahwasanya kehidupan manusia di dunia ini bukan kehidupan yang sungguhnya, tapi kehidupan yang sementara, kehidupan tempat menyempurnakan iman dan amal. Sedangkan kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan negeri akhirat, kehidupan yang akan kita datangi. Sedangkan kehidupan dunia ini kehidupan yang akan kita tinggalkan. Setelah datangnya waktu ajal dari Allah SWT, maka kita akan tinggalkan alam dunia ini. Yang sekarang kita sedang di alam dunia ini, yang hari-hari sedang kita bicarakan, sedang kita lihat, kita dengar, kita usahakan, kita pikirkan. Tapi ingatlah, ketika datangnya waktu ajal, tentuan dari Allah SWT, mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, dunia yang kita tinggalkan sekarang akan kita tinggal. Nah, yang hari ini dunia ini mungkin sudah masuk dalam hati kita, karena hari-hari kita pikirkan anak istri yang kita cintai, rumah, kendaraan, kita usahakan, yang kita senangkan. Tapi mau tidak mau, senang tidak senang, ketika ajal datang, semua akan kita tinggalkan. Kita akan menuju negeri akhirat. Maka apa yang bisa menolong kita ketika kita pulang ke negeri akhirat, hadapan Allah SWT, tidak ada yang lain yang bisa menolong kita kecuali iman dan amal kita. Maka dunia ini tempat penyempurnaan iman dan amal. Maka bagaimana risau fikir kita hari ini sekian? Risau untuk diri kita, bagaimana Allah SWT ridho dengan diri kita. Bagaimana risau dengan teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Bagaimana mereka ini mendapat keridhaan dari Allah SWT. Bagaimana mereka dunia
Allah ridho, dan ketika kembali kepada Allah SWT, Allah juga ridho dengan membawa iman dan amal yang sempurna. Maka tidak henti-hentinya, walaupun di tengah kesibukan hari-hari kita sibuk untuk perkara-perkara dunia, maka kita harus saling mengingatkan tentang pentingnya perkara iman, pentingnya perkara amal, perkara yang bisa menyelamatkan kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka kita harus sering-sering buat suasana seperti ini, suasana iman, suasana amal, ya, supaya kita ini, iman kita ini selalu dalam keadaan meningkat. Minimal jangan sampai keluar dari dalam diri kita iman ini. Bahkan kalau kita tidak usahakan, sebaliknya iman ini akan keluar, amal ini akan hilang dari dalam kita. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan semoga kita pertemuan ini mendapatkan ridha dari Allah SWT. Semoga kita juga bukan hanya bertemu di dunia, berkumpul di dunia, tapi berkumpul juga di surganya Allah SWT. Salah. Ya, alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan nasihat dari Syekh Abdul Rahim dari Sekayu. Masya Allah, betul kata beliau, apapun keadaan kita ini, ujung-ujungnya mau ke akhirat juga. Mau tidak mau kita ini tetap ke akhirat. Jadi apapun profesi kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, maka semuanya akan berangkat ke akhirat. Maka dari itu kita ini hari demi hari buat persiapan, buat usaha bagaimana supaya hati dan pikiran kita ini selalu terpaut untuk kehidupan akhirat. Karena dunia ini hanya keperluan, namun maksud kita adalah kampung akhirat. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berkumpul dalam keadaan selalu saling ingat mengingatkan. Insyaallah. Terima kasih. Untuk doa, Pak Darwis nih. Ini Pak Darwis ini bagian keamanan ini, keamanan pondok pesantren ini. Ya, beliau ini Masya Allah berkah, beliau ini borong pahala ini. Ya, instruksikan Pak Darwis mungkin masalah keamanan gimana gitu kan. Yang jelas keamanan untuk akhirat ini Pak. Ya, Masya Allah Pak. Ya, alhamdulillah untuk situasi di Pondok Al-Fatah cabang Betung ini boleh dibilang kondusif, aman untuk saat ini. Dan begitu juga sekiranya untuk diri kita aman di dunia dan aman di akhirat. Jadi untuk keamanan diri kita ini tidak ada lain, bekal kita untuk ke akhirat ini hanya amal soleh, iman dan amal soleh. Ya, itu saja. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah dan diridhai Allah. Ya, itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita bisa petik hikmah dari yang beliau sampaikan, yang dari sekali siapa? Ustadz Abdul Rahim. Pada intinya beliau mengajak kita untuk taat kepada Allah untuk menuju akhirat kita. Jadikanlah dunia ini sebagai penjara bagi kaum mukmin. Ad-dunya sidrul mukmin. Jadikanlah dunia ini sebagai penjara untuk apa? Untuk kita beribadah, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Karena setiap manusia ini pada akhirnya akan kembali kepada Robnya, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin menguatkan iman Islam kita. Boleh ditutup dengan doa Pak Ustadz Junaidi? Tafadhol.
Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afinu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa sadaqatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina bi sakaratil maut wa najata bil afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana fil lana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghira. Allahumma jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyih dajjal. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah tanana fi umur dunya wal akhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam sahabi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi ziyadah. Allah tanana bil iman wal islam. Allah tanana bil iman wal islam. Allahumma tanana Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga besar kami ya Allah, rekan seperjuangan ya Allah, umat Islam seluruh dunia ya Allah, selamatkan perjalanan kami dunia atau di akhirat ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah di dunia di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah berikan iman yang kuat ya Allah. Ya Allah berikan iman yang tidak meragukan ya Allah. Ya Allah berikan iman yang mantap ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah, berikan solat yang khusyuk wal khudu ya Allah, berikan ilmu ma'azikir ya Allah, ilmu yang selalu ingat kepadamu setiap saat dan keadaan ya Allah. Ya Allah berikan ya Allah sifat mahabbah kasih sayang seluruh makhluk-Mu ya Allah, berikan keikhlasan setiap beramal ya Allah. Ya Allah berikan keikhlasan setiap beramal ya Allah. Ya Allah amal yang fardu sunnah ya Allah. Ya Allah sempurnakan doa-doa kami ya Allah. Apa yang diminta Nabi itulah kami minta ya Allah, apa yang ditolak Nabi itu kami juga tolak ya Allah. Ya Allah sempurnakan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah turunkan keberkahan di kampung ini ya Allah, kampung yang kami tinggal ya Allah, kampung seluruh alam ya Allah. Ya Allah orang-orang tua kami yang sudah mendahului ya Allah, ya Allah ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah tempatkan yang mulia ya Allah. Ya Allah guru-guru kami yang sudah mendahului ya Allah. Ya Allah tanpa guru ya Allah tidak mengenal Engkau ya Allah. Ya Allah sempurnakan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah lapangan guru-guru kami ya Allah, tempatkan yang paling mulia ya Allah. Ya Allah masing-masing kami ya Allah yang lagi memikirkan agama ya Allah. Ya Allah berikan petunjuk untuk menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah orang-orang tua kami ya Allah. Ya Allah ulama-ulama kami ya Allah. Ulama-ulama kami ya Allah, berikan petunjuk ya Allah sehingga memimpin umat ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah berikanlah Allah umarok yang barokah ya Allah. Umarok yang barokah ya Allah. Ya Allah guru-guru kami yang barokah ya Allah. Ya Allah istri-istri kami yang barokah ya Allah. Berikan istri yang barokah ya Allah. Ya Allah berikan istri-istri kami yang barokah ya Allah. Ya Allah berikan anak-anak yang barokah ya Allah. Anak-anak keturunan yang barokah ya Allah, sehingga memberikan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah ada pertemuan besar ya Allah. Ya Allah pertemuan besar ya Allah. Ya Allah insya Allah bulan 9 ya Allah, tanggal 26 sampai 27/8 itu ya Allah. Ya Allah pertemuan yang barokah ya Allah. Ya Allah pertemuan umat Islam ya Allah. Ya kabulkanlah hajat-hajat masing-masing kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, sehingga banyak berdatangan ya Allah, berdatangan keberkahan di Indonesia khususnya ya Allah, umat seluruh Indonesia ya Allah, dan umumnya seluruh dunia ya Allah. Masalah bantulah umat Islam ya Allah untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah. Ya Allah berikan keberkahan ya Allah. Ya Allah tidak ada kuminta hanya kepada Engkau ya Allah. Tidak ada yang kuminta hanya kepada Engkau ya Allah. Maka ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Sempurnakan ya Allah iman ya Allah, amal soleh ya Allah. Ya Allah beri kekuatan kami ya Allah, keberkahan semuanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.